Bapak mengganggu waktunya. Oke, izin bertanya. Kita dari kelompok IoT mau observasi di SPPG Bapak. Jadi, yang pertama, pertanyaan pertama, di SPPG Bapak ada berapa jumlah porsi makanan yang diproduksi setiap harinya? 2.800, lebih sedikit lah, lebih kadang-kadang 2.830, 31 sampai 50. Variasi yang jelas di atas 2.800. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya yaitu jadi sumber utama dari limbah cairnya itu misalnya kayak dari pencucian bahan makanan, lalu pencucian alat masak, terus pencucian peralatan masak. Itu Ini apa maksudnya? Coba bisa dijelasin nggak? Ini. sumber utama Iya. limbah cairnya yang diterima. Oh ya. Jadi di SPPG Bapak sumber utama dari limbah cair itu dari mana, Pak? Ya, limbah cairnya dari kita cuci alat masak, ya, kemudian cuci bahan baku kayak ikan, ya, kayak ikan ayam, ikan sapi semua. Kemudian dari setelah didistribusikan itu limbahnya juga dari ompreng yang dikirim ke penerima manfaat, itu kan kotor, dicuci di situ juga iya. Oke. Cukup Pak segitu? Cukup. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu berapa sih estimasi volume limbah cair per harinya, Pak? Apanya? Volume limbah cair per harinya itu biasanya berapa? Berapa liter? Ya kurang lebih 1.000 literan lah. Kadang-kadang bisa lebih. Karena kita nyuci omprengnya yang habis ini kan ngalir, airnya harus ngalir terus supaya lebih maksimal kebersihannya. Oke. Yaitu selanjutnya ini ada di tahap kondisi dari limbah cairnya itu. Yang pertama, warna limbah cairnya biasanya warna apa, Pak? Apakah bening, keruh, atau kuning kecoklatan, atau seperti apa? Kalau limbah yang dari cucian daging, kemudian dari limbah cucian ompreng itu, sayuran dan lain-lain itu kecenderungan atau cuci habis masak itu masih gak keruh. Kemudian di kita ada namanya ipal. Jadi ipal itulah diproses sehingganya setelah keluar dari kotak dari ipal itu diproses dengan ipal yang sudah terrekomendasi dan sudah SNI. Alhamdulillah hasilnya sudah nggak keruh lagi, sudah bening. Lalu bau dari limbahnya itu seperti apa, Pak? Apakah berbau? Bau. Kalau belum diproses ada sedikit bau, tapi setelah diproses enggak. Oh, iya. Karena ketika kita bau itu kan ada penyebabnya, kadang-kadang ada bakteri dan lain-lain, kita tanggulangi dengan MP4 atau untuk supaya menghilangkan, membunuh bakteri-bakteri itu. Gitu. Jadi ketika sudah diproses melalui ipal kita, insya Allah sudah tidak bau lagi. Oke. Selanjutnya di dalam cairan itu apa yang ada kandungannya? Misalnya minyak atau lemak gitu. Kandungan apa yang terlihat dari cairan itu, Pak? Kalau di kandungan itu kelihatan seperti lemak karena itu kan dari minyak itu ada kelihatan lemak. Oke. Lalu tingkat kekeruhannya, Pak? Gimana? Lalu tingkat kekeruhannya seperti apa, Pak? Sebelum diproses? Keruhannya? Dari sebelum diproses. Kalau belum diproses pakai ipal itu ya namanya langsung dari, kalau nyuci minyak dari halus minyak, air ikan itu ya yang jelas keluhannya ya agak bau, maka kita tangani itu sekira supaya nggak bau lagi.
biasanya suhu limbah saat dibuang itu seperti apa? Apakah dingin, hangat, atau panas? Ya dingin, nah dingin yang jelas sudah dingin, tapi udah melalui proses dingin. Selanjutnya ini ada di tahap sistem pembuangan limbahnya ya Pak. Yang pertama itu biasanya limbahnya dibuang kemana Pak? Ada dua ini, kadang-kadang di melalui serapan serapan air yang ada lubangnya itu, ketika sudah banyak kita limbahkan ke sungai ataupun ke saluran yang memang itu airnya tidak dikonsumsi oleh lingkungan. Lalu selanjutnya itu apakah ada proses pengolahan limbah sebelum dibuang? Oh tadi ya. Tadi ya. Oke, itu skip ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu apakah terdapat bank penampungan limbah? Jadi di SPPG Bapak ada bank penampungan limbah atau enggak? Ada, itu ada bak penampungan, kurang lebihnya panjangnya itu 7 meter, itu dibagi per 1,5 meter di kotak-kotak, di sekat-sekat sebelum ke proses ipal yang sudah kita buat dan melalui proses penjaringan itu. Jadi fungsi dari di kotak-kotakin itu apa Pak? Untuk mengurai daripada air limbah, air yang dari cuci ompreng sama itu dikurai untuk supaya bisa memisahkan antara air yang lemak sama air yang bukan lemak. Kan itu terpisah antara lemak sama bukan lemak. Jadi kondisi saluran pembuangannya baiklah ya Pak. Alhamdulillah baik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan tentang kebutuhan alat monitoringnya ya Pak. Jadi di SPPG Bapak apakah kualitas limbah pernah diperiksa? Ya, dari dinas-dinas sudah pernah diperiksa. Oke. Lalu apakah tersedia alat monitoring limbahnya Pak? Monitoring limbahnya ada. Setiap hari Minggu, ya setiap hari pas tidak ada aktivitas, dari tim kami, dari pemilik dapur membersihkan dinding-dinding ipalnya itu ataupun penampungan itu supaya besok ketika sudah operasi lagi sudah bening, kita kasih supaya dinding-dindingnya nggak banyak amonia yang nempel di dinding-dinding daripada penampung limbah sementara itu. Oke. Selanjutnya apakah diperlukan sistem peringatan jika limbah melebihi batas aman? Alhamdulillah sampai saat ini kita belum menemukan limbah berlebihan, karena antara sekatan kotak-kotak ipal itu sudah kami rancang supaya tidak melebihi daripada limbah yang akan kita gunakan. Jadi apakah pihak dari SPPG Bapak bersedia menggunakan alat monitoring dari alat monitoring limbah dari kami? Bersedia. Udah segitu aja ya Pak. Ya. Apa namanya? Terima kasih atas waktunya Pak. Maaf mengganggu Ya, waktunya. ya. Dan oh iya belum. Emang tadi pertamanya salam kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan sukses semuanya.